Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komentar-komentar di YouTube saya yang telah banyak banget komentar-komentar yang menanyakan tentang video tentang komentar bagaimana perawatan burung perkutut di berbagai daerah atau di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari. Dan di sini saya doakan semoga saja kita semua selalu diberi kesehatan, selalu diberi banyak rezeki yang berlimpah, yang barokah, dan diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat. Dan jadi begini, saya akan membaca satu persatu kolom komentar yang menanyakan di YouTube saya. Ini ada akun dari Mas Rizko Losker. Mas Rizko Losker bertanya, Mas, saya mau tanya, perkutut saya tadinya cuma makan millet, setelah saya campur ketan hitam, suaranya pada manggung. Istilahnya perkututnya pada manggung semua. Jadi ketan hitam efeknya jelas banget, Mas. Cuman yang saya jadi heran, kok malah males makan milletnya, yang dimakan cuma ketan hitamnya saja. Solusinya gimana, Mas? Biar mau makan semuanya. Nah, begini, Mas, untuk pertanyaannya sangat bagus banget. Pertanyaannya sangat istilahnya bisa saya jawab di YouTube saya ini atau di video saya ini. Jadi begini, untuk memberikannya ketan hitam sama millet itu porsinya, perbandingannya kita harus disesuaikan. Untuk milletnya, kalau menurut saya pribadi begini, untuk milletnya itu diusahakan itu lebih banyak dan ketan hitamnya lebih sedikit. Jadi istilahnya satu sendok kecil, apa setengah sendok kecil, dan atau satu pucuk sendok kecil saja. Jadi dia tidak memilih ketan hitam saja, tetapi juga ikut memakan apa istilahnya millet itu tersebut. Jadi tidak, kotorannya itu tidak hitam semua, dan istilahnya kalau terlalu banyak makan ketan hitam itu kan membuat tubuhnya burung perkutut itu panas, karena efek ketan hitam itu efeknya adalah panas dan membuat meningkatkan suhu tubuhnya panas, dan bisa efeknya lagi bisa burung cepat brodol. Belum saatnya brodol, belum saatnya ngurak, belum saatnya ganti bulu, dia sudah brodol terlebih dahulu. Tidak siklus alami natural burung perkutut itu tersebut. Jadi jangan terlalu banyak sering dikasih ketan hitam, karena efeknya kalau tidak terbiasa, ini perlu digarisbawahi, kalau tidak terbiasa efeknya ketan hitam itu bisa mengakibatkan burung perkutut itu brodol yang belum saatnya brodol. Jadi malah mengakibatkan burung perkutut itu tidak gacor, tapi malah macet bunyi. Karena apa? Karena siklus brodol tidak tepat waktunya itu. Jadi belum saatnya brodol sudah brodol terlebih dahulu, seperti itu. Jadi untuk Mas Rizko Losker, jadi perbandingannya itu dibanyaki milletnya dan ketan hitamnya yang sedikit, seperti itu. Jangan ketan hitamnya yang banyak, milletnya yang sedikit. Jadi jangan sampai terbalik seperti itu. Kalau bisa juga dicampuri berbagai macam, seperti jawawut atau otek Jawa, atau seperti gabah, entah itu gabah biasa maupun gabah bangkok, maupun bisa dikasih lagi biji sawi dan lain sebagainya. Jadi untuk variasi, kombinasi, variasi untuk tingkat protein, vitamin, dan karbohidrat udah tersedia di cepuk pakannya tersebut. Jadi seperti itu, Mas. Siapa ini, Mas Rizko Losker, seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan dari akun channel Anto Channel. Jadi Mas Anto Channel ini bertanya, kalau pengembunan dicantelin di teras depan rumah, sama saja enggak, Mas? Jadi begini, untuk dicantelin di depan rumah, bila mana dia bisa terkena embun, ya enggak apa-apa. Kalau tidak terkena embun atau suhu udaranya kurang sejuk, kurang segar, itu ya otomatis bisa dikasih di bawah pohon yang banyak oksigennya, atau dikasih dikerek di ketinggian yang istilahnya tidak tanpa atap lah, istilahnya pengembunan itu tanpa atap. Kayak lebih bagusnya itu tanpa atap, entah itu digantang dengan ketinggian 4 meter, atau dikerek dengan ketinggian 6 meter sampai 9 meter, atau di bawah pohon. Itu merupakan pengembunan seperti itu, dan bisa dilakukan itu sekitar pukul 5 pagi atau 4 pagi sampai jam setengah 6 pagi, dan bisa langsung dibablaskan ke penjemuran juga bisa, atau bisa setelah diembunkan bisa dipindah ke teras, itu juga bisa. Jadi begitu untuk Mas Anto Channel. Jadi pengembunannya itu bisa dikerek, bisa di bawah pohon, bisa dicantelin di ketinggian 4 meter sampai 3 meter dan lain sebagainya, seperti itu.
Dan ada lagi pertanyaan Mas Anang Andri 22. Mas Anang Andri 22 dia bertanya begini. Burung perkutut saya keluarkan jam 4 subuh. Langsung bablas ke penjemuran. Baik enggak Mas? Menurut saya itu gimana ya? 4 subuh pagi ya. Kalau untuk pengembunan itu bagus banget dan langsung dibablaskan ke penjemuran itu bagus banget. Dan itu semuanya itu tergantung waktu luang dan waktu istilahnya kalau kita mau bekerja di jam 7 maupun jam 8 mau berangkat kerja, istilahnya nggak apa-apa langsung dijemur, dan setelah dijemur itu jangan langsung di kerodong maupun di apa, langsung segera aja diangin-anginkan di teras. Karena apa? Suhu tubuhnya masih panas dan uap-uap tersebut kalau begitu langsung dijemur, langsung dimasukkan ke rumah, langsung dikerodong, itu tidak bagus. Jadi lebih bagusnya dijemur, langsung diangin-anginkan di teras, dan nanti sore maupun malam bisa dikerodong seperti itu. Dan ada lagi Mas Samsuni bertanya begini, burung perkutut saya kalau dipelihara harusnya bagaimana Mas? Harus ganjil atau genap? Nah ini banyak orang atau banyak pemula-pemula maupun orang yang tidak tahu burung perkutut ganjil atau genapnya itu, kalau menurut entah itu mitos atau fakta, menurut orang-orang sesepuh zaman dahulu itu harusnya itu ganjil. Tetapi untuk zaman sekarang itu banyak orang yang tidak menghiraukan itu. Karena apa? Kalau menurut saya pribadi, yang penting itu keikhlasan, yang penting itu niat kita untuk merawat burung perkutut. Yang penting kita niatnya harus bagaimana, kita niatnya itu bagus untuk burung perkutut, otomatis burung perkutut itu timbal baliknya akan bagus pula kepada pemilik atau perawatnya, seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau zaman dahulu itu menganjurkan untuk ganjil. Kalau saya sering mendengarnya, ganjilnya itu untuk burung perkutut dan genapnya untuk perawatnya, seperti itu kalau zaman dahulu. Tetapi kalau zaman sekarang otomatis tidak menghiraukan seperti itu. Karena apa? Untuk para pembisnis atau para bakul, para pedagang itu otomatis kan burungnya banyak, dia tidak sempat menghitung satu persatu burungnya tersebut. Jadi istilahnya malah dia juga banyak rezekinya juga. Jadi kan tidak ada efek samping maupun tidak ada efek-efek yang begitu istilahnya menonjol lah, istilahnya tidak ada efek-efek yang lah. Istilahnya mau ganjil mau genap, yang semuanya itu tergantung pemiliknya masing-masing, seperti itu. Dan ada lagi pertanyaan dari Mas M10. Mas M10 bertanya begini, perkututku tak kasih pil, nggak mau bunyi, apakah karena efek jamu? Nah ini yang sering dipertanyakan, yang sering orang tidak tahu, yang sering pemula-pemula tidak tahu. Dia tahunya kasih pil, entah itu jamu, dia langsung gayer, langsung bunyi, tahunya begitu. Tetapi tidak seperti itu yang kenyataannya. Ya setelah istilahnya begini, kita kasih pil entah itu 1, 2, 3, terus kita biarkan, kita cancelkan di teras, maunya kita langsung bunyi begitu kan. Tapi tidak seperti itu. Itu kan membutuhkan proses yang agak lama, karena sari-sari pil tersebut atau kandungan pil tersebut maupun yang dikonsumsi burung perkutut tersebut belum merasuk ke burung perkutut tersebut, sehingga burung perkutut itu membutuhkan proses agak lama. Semisal bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, bahkan sampai seminggu, bahkan sampai sebulan baru gayer, karena prosesnya jamu tersebut atau pil tersebut itu baru dicerna sistem-sistem organ burung perkutut tersebut yang mengakibatkan burung perkutut itu manggung. Jadi lewat fase-fase tersebut, jadi tidak instan, tidak spontan. Jadi sekarang kasih pil langsung manggung, sekarang kasih jamu langsung manggung, bukan seperti itu. Jadi biasanya orang-orang pelomba maupun orang-orang burung perkutut itu mau dilombakan itu biasanya ngasih pil itu 1 minggu sebelumnya, kadang ada 4 hari sebelumnya, kadang ada 3 hari sebelumnya, hari H atau hari lomba. Jadi seumpama hari Minggu besok saya mau saya buat lomba, minggu sebelumnya itu sudah dijamoni atau sudah dikasih pil, seperti itu. Jadi tidak spontan seperti itu, Mas M10. Pertanyaan yang bagus dan untuk menjadi wawasan untuk kita semua dan untuk menjadi ilmu untuk kita semua. Walaupun saya juga masih belajar, masih kurang ilmu, masih istilahnya masih bodoh, dan tapi ingin berbagi tip atau ingin berbagi pengalaman maupun berbagi istilahnya sharing lah, seperti itu.
Dan ada lagi Mas Santoso Santos. Dia bertanya, Mas Agung, tanya dong, perkutut saya sudah 1 tahun, saya pelihara sudah manggung alias bunyi. Yang saya tanyakan bagaimana meningkatkan durasi suaranya atau panjangnya suara biar bisa agak lama manggungnya atau bunyi terus menerus. Saya pemula yang berharap banyak belajar terhadap memelihara perkutut agar saya bisa menikmati anggungan bersama sekeluarga, dan terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Dan begini Mas Santos, ini pertanyaan yang bagus banget, ini pertanyaan yang bagus banget yang harus dijawab Mas. Jadi pemeliharaan dalam dia memelihara 1 tahun itu untuk burung perkutut lokal, ini khususnya perkutut lokal ya, untuk 1 tahun itu kalau burung perkutut lokal itu belum apa-apa untuk pemeliharaan 1 tahun. Bahkan ada yang sampai 10 tahun, sampai 20 tahun, 30 tahun itu burung perkutut lokal baru mau gajer. Bahkan sampai 8 tahun, sampai 16 tahun, bahkan 1 rambahan, 2 rambahan, 3 rambahan, itu belum mau gajer. Walaupun dengan berbagai macam cara, dengan perawatan jamu-jamuan, dengan perawatan penjinakan, dengan perawatan obat herbal, obat kimia dan lain sebagainya. Kalau dia belum naik birahinya atau birahinya belum memuncak, otomatis dia tidak mau gajer dengan panjang dan lain sebagainya. Dan untuk ini pertanyaannya kan biar bagaimana meningkatkan durasi suaranya. Nah, untuk meningkatkan durasi panjangnya itu kita bisa menggunakan berbagai macam metode yang pernah saya ulas di video sebelumnya. Videonya itu tentang membuat burung perkutut nafasnya panjang, untuk membuat burung perkutut itu kalau manggung bisa biar lama. Pertama itu kita bisa dengan terapi jemur kuat. Istilahnya jemur kuat dengan apa ya istilahnya itu, dijemur supaya apa nafasnya itu kuat sehingga lendir-lendir yang di tenggorokan itu bisa keluar semua, dan dia kalau bisa pakai sangkar jemur yang tanpa kubah atau sangkar jemur yang langsung terkena sinar matahari. Yang kedua bisa dengan cara dipolier atau dikasih ke peranjen atau dikasih ke tempat ruangan yang lebih besar atau sangkar ternak dan lain sebagainya atau polier yang panjang dan lain sebagainya. Fungsinya apa? Bila mana dia berterbangan ke kiri sama ke kanan, dia juga bisa menambah otot-otot dada, otot-otot sayap, dia tambah kenceng sehingga burung perkutut itu kalau manggung itu keras dan lebih lama dan lebih panjang dan lebih istilahnya itu manggungnya lama lah, durasi lama seperti itu. Selain itu kita bisa memberi berbagai macam-macam makanan yang bisa meningkatkan stamina burung perkutut tersebut seperti kacang hijau yang sudah direbus maupun sudah direndam banyu panas sampai lunak baru dilolokkan, itu menambah stamina maupun menambah daya tahan tubuh burung perkutut tersebut sehingga burung perkutut kalau manggung bisa lama seperti itu. Itu Mas Santoso Santos sudah saya jawab akunnya pertanyaannya di video saya ini. Dan ada lagi Mas Prastio 89. Mas Prastio 89 bertanya, sudah hampir 1 tahun beli dari Om Yokan, belum gayer juga. Semua jamu dan vitamin sudah saya kasih, dan harusnya berapa tahun lagi supaya burung saya mau manggung. Nah, jadi pertanyaannya ini sering dipertanyakan juga. Jadi sudah hampir 1 tahun beli dari Om Yokan, belum gayer-gayer. Tadi sudah saya jawab kalau itu di ulasan ini sebelumnya. 1 tahun itu belum apa-apa untuk menjadikan burung perkutut itu manggung atau gayer, kecuali kita belinya memang burung sudah jadi, burung sudah manggungan seperti itu, dan sampai rumah macet apa bagaimana, itu bisa diperbaiki atau istilahnya didandani maupun disesuaikan dengan kondisi maupun perawatan, dikembalikan perawatan yang lama maupun dikembalikan perawatan atau sangkar lama, perawatan lama, makanan yang lama dan lain sebagainya. Tapi untuk sudah hampir 1 tahun beli dari Om Yokan. Kalau dari Om Yokan itu prosesnya lama karena apa? Burung perkutut biasanya kalau dari Om Yokan itu tidak seperti burung pikat. Kalau burung pikat itu otomatis dia terjerat pikat itu karena burung itu narung, karena burung itu fighter, karena burung itu mau tarung fisik sama pikatnya. Jadi burung perkutut itu memang benar-benar fighter, petarung. Jadi
lebih mudah burung pikat daripada burung ombyokan maupun jaringan maupun mudautan yang tangkapan secara langsung seperti itu. Jadi saya sarankan untuk membelilah burung-burung pikat milik teman-teman kita maupun milik saudara-saudara kita maupun sedulur-sedulur Kongmania yang orang-orang mikat-mikat itu otomatis tidak begitu lama untuk merawatnya untuk menjadikan burung perkutut itu manggungan. Dan perlu digarisbawahi khususnya untuk yang jantan. Nah, kalau yang betina kan beda lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk ombyokan itu intinya harus sabar, harus karena tidak tahu ombyokan itu hasil ternakan, kadang ada hasil caplokan atau ada hasil dekepan atau tangkapan pas waktu malam hari atau ngober lah istilahnya seperti itu. Jadi tidak tahu mentalnya seperti apa, tidak tahu mentalnya itu fighter apa tidak, jadi tidak disamaratakan. Jadi ada burung perkutut itu ada yang mental fighter, pertama ada yang mental fighter dia petarung, ada juga yang semi fighter dia petarung tapi cuma semi, ada yang tidak sama sekali tidak fighter dan cuma manggungnya kadang-kadang. Jadi ada berbagai macam sifat-sifat maupun karakter-karakter burung yang seperti itu. Jadi kita harus tahu, harus memahami burung A, B, C, D, E. Nah, itu harus memahami, oh burung ini petarung, oh burung ini semi petarung, oh burung ini tidak petarung, oh burung ini istilahnya giras, tidak prospek dan lain sebagainya. Dan kita harus tahu juga fungsinya untuk apa, fungsinya untuk rumahan atau fungsinya untuk lomba atau fungsinya cuma untuk didengarkan, sekedar didengarkan atau di apa istilahnya, ada juga penggemar lagi, penggemar perkutut cuma mengutamakan suara, ada juga dengan mengutamakan katuranggan. Jadi kita harus memilah-milah, kita bisa memilih bila kita sering suka yang suara ya kita pelihara yang suara, kalau orang sering suka yang katuranggan yang kita pelihara yang katuranggan atau ciri mati dan lain sebagainya. Semuanya bagus seperti itu. Jadi semua burung perkutut itu bagus, semua pakan burung perkutut itu bagus, semua jamu burung perkutut itu bagus, semua istilahnya perawatan burung perkutut itu bagus sesuai dengan perawatan masing-masing dan harus pahami karakternya antara burung A, B, C, D, E itu harus dipahami karakternya, tidak harus disamaratakan perawatannya seperti itu. Itu kalau menurut saya pribadi dan saya masih pemula, masih banyak belajar, masih banyak kritikan, masukan yang bisa untuk istilahnya membangun Kongmania atau membangun generasi muda entah itu dari anak cucu kita yang di kemudian hari memelihara burung perkutut agar supaya nguri-nguri kebudayaan Indonesia atau nguri-nguri kebudayaan Jawa tentang memelihara burung perkutut supaya apa tetap dilestarikan di Indonesia maupun dilestarikan di Pulau Jawa maupun Sumatera, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Irian Jaya dan lain sebagainya dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Dan ulasan-ulasan ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini, ambil ulasan-ulasan yang baik saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak baik tentang video saya ini. Salam Rahayu, salam Kongmania, salam persahabatan, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam satu hobi. Salam guyup rukun selalu dan semoga saja kita semua, saya doakan kita semua selalu diberi kesehatan selalu, diberi kelancaran rezeki yang berlimpah yang barokah dan diberi kesuksesan selalu di dunia dan di akhirat. Cukup sekian dan tak lupa pula saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.